Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Lukman dari kelas Akuntansi 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin buat video tentang K3LH dan ergonomi perkantoran. Tanpa lama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, pengertian L3K K3LH. K3LH ini ialah singkatan dari kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kerja dan lingkungan hidup. Ini adalah program atau upaya yang dilakukan perusahaan atau instansi jasa untuk memastikan lingkungan kerja aman, sehat, dan menjaga kesehatan lingkungan, pelestarian lingkungan. Baik, untuk pengertian dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, yaitu pertama, kesehatan, yaitu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan bekerja. Lalu untuk keselamatan kerja, yaitu upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bahaya lainnya di tempat kerja. Untuk lingkungan hidup sendiri ialah upaya untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif aktivitas perusahaan. Lalu di sini ada manfaat K3LH, yaitu pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja agar para pekerja tidak gampang terkena bahaya-bahaya seperti ditumpukan dengan benda yang keras dan lain-lain. Lalu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, seperti cacat ataupun lumpuh atau bisa pun menelan korban jiwa. Lalu meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Nah, apabila lingkungan kerja kita baik, tentu pun kita pasti akan sehat selalu. Lalu meningkatkan produktivitas agar kita lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Lalu contoh K3LH seperti pelatihan dan edukasi, ya seperti kurang lebih memberikan wawasan mengenai K3LH pada karyawan atau rekan-rekan di perusahaan. Lalu pengelolaan bahan kimia agar tidak terjadinya bahaya yang sangat mengancam akibat bahan kimia tersebut. Lalu pengelolaan limbah agar tidak memuncaknya dari limbah-limbah dari pabrik. Lalu pengertian ergonomi perkantoran, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana menyesuaikan bekerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia agar bisa bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan produktif. Lalu contoh ergonomi perkantoran. Pertama, penempatan monitor. Ini penempatan monitor sejajar dengan mata, jaraknya idealnya dari 50 hingga 70, ya senyaman kalian, yaitu menyesuaikan tinggi dan panjang lengan kalian. Lalu untuk keyboard dan mouse sejajar dengan sikut, dan apabila kalian merasa kurang nyaman, dapat ditambahkan dengan bantal. Lalu meja bekerja, tinggi meja bekerja harus sesuai dan ruang untuk kaki pastikan cukup, tentunya agar kenyamanan kalian enak saat bekerja dan lebih rileks. Lalu manfaat ergonomi perkantoran, pertama, meningkatkan kesehatan karyawan, ya agar karyawan kalian tidak dapat sakit-sakit. Lalu meningkatkan produktivitas agar kita sebagai staf atau karyawan dapat bersemangat lagi dalam bekerja. Lalu untuk mengurangi tingkat stres, ya apabila kita stres juga bisa saja kita semakin terpuruk, maka oleh karena itu kita harus mengadakan ergonomi perkantoran. Lalu menciptakan citra perusahaan yang baik, tentunya ini dapat menguntungkan perusahaan dan dapat menyebarkan lebih luas nama perusahaan kita. Oke, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.